Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kita rapat judulnya apa ya? Nggih, siap. Nggih. Bikin saya nggih. Jam pinten nih kalau kita? Alhamdulillah jam 9. Dalam. Iya. Ini siapa ya? Ngoten nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah barakallah. Kon mboten ten Jawa nggih? Mriki. Dereng mriki. Oh, makasih. Kadose dalem nggih sami. Sami ten Jawa niki beberapa putaran iki rada bahasa guyonane ngoten. Jawae rada anyang-anyangan. Nggih. Rada anyang-anyangan dadi petani niku pun sami sibuk lep. Biasanya ngandalne hujan. Nggih. Menika pun lampah sami lep. Dadi nggih mriki mriku sami. Sami mawon. Nggih. Alam nggih ibarate pundi-pundi kadang serempak nggih wae. Punten. Utuh. Bismillah. Iya mriki niki. Nggih. Baik, Sabudin. Nggih. Alhamdulillah. Selaipun hawanipun nglegaken rasa. Nggih. Kula tingali niku kok legeno sekeca ngoten. Mugi-mugi dados pemberitaan kang maha kuasa sedaya nggih. Nggih, niku wau sepindah. Monggo pinara. Murni kalau silaturahmi. Nggih, rasane niku bener-bener Nggih, bener. Nggih. Langsung ya bagi bawah nggih. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang leres-leres kula syukur atas sedaya rahmat Gusti. Leres saged silaturahmi kanjenengan. Din sing dangu kula tata rencanane tapi kali Gusti raseki paringi ridho rahmat dalu iki. Alhamdulillah. Sarang kali malam Jumat iki ngene kok. Nggih, malam Jumat iki. Alhamdulillah. Nggih. Mugi-mugi mawon wonten barokah ingkang nglambari teng malam Jumat suci niku wau. Amin. Wau. Kita sedaya kan grahan kan masalah. Iki sedaya sami pinaringan wilujeng nggih kabaripun. Nggih semanten iki kula ya tetap dengerin enggak yes niki wau salintune kula silaturahmi nyuwun ridhani Gusti melalui kita sambung rasa sambung hati mugi-mugi mawon silaturahmi kita niki mungkin benar-benar beto sebuah pertemuan ingkang leres-leres beto kesaenan beto kemaslahatan amin istilahipun beto perbaikan wonten ing istilahipun ke depan. Ya alhamdulillahipun kula amati teng Darmi Abah niku wau kok selain istilahipun cahaya-cahaya
ayat-ayat yang tersurat niku kok nggih pun sami nyinar teng pundi-pundi niki kok kadose enten ugi cahaya-cahaya ayat alam semesta lain sing kados niku kula tingali kok kebetulan kados selaras sami sepadan kalih napa ingkang kawula remeni. Kados istilahipun Abah ternyata menyukai sosok istilahipun bentuk-bentuk dari benda-benda antik menika nggih. Nggih. Ngeten iki lek maringi tiang-tiang ngoten niku. Gusti. Nggih. Panjenengan ngeten iki. Nggih. Ngeten iki menurut jenengan niku gambarane pripun ngeten iki? Nggih. Jenengan sing saged amit menjauh. Nggih lek menika alhamdulillah kula niku nggih diparingi gelombang rasa menyukai atau mencintai istilahipun bahasa kula nggih niku cahaya ayat alam semesta. Nggih diperkenalkan kemawon kula niku memang salah satu dari pecinta cahaya ayat alam semesta. Sing kebetulan niku teng lingkungan kula beberapa tiang mulai kula sik bujang riyin niku enten sing nimbali kula istilahipun cara dibahasane ngoten kalimat sesebutan sanepa niku nimbali kula niku Sunan Kalilanang ngoten. Nggih leres. Tapi nggih kula namung sekedar ngalir manut kali istilahipun kersane tiyang-tiyang sedaya niku wau badhe nimbali napa teng kula nggih monggo nggih. Terus niki bangsul masalah keremenanipun Abah Din niki wau kok kula tingali selaras sanget kalih napa sing selama niki kula cintai ugi. Nggih intine kula gadah sebuah mutiara kata, sastra kata nggih punika lintas informasi tolabul ilmi bersama cahaya ayat alam ilahi. Lintas cakrawala memperkaya jiwa bersama cahaya ayat alam semesta. Niku satu sastra kata yang sangat melekat di kebatinanipun kula. Ngoten dadi selama niki niku kula benar-benar merasa menemukan cahaya yang menuju ke arah mendekat pada Sang Pencipta melalui mencintai cahaya ayat-ayat alam semesta yang sering disalahartikan, sering disalahmaknakan di permasyarakatan kita, bahwa ini bukan malah menjauhkan kita dengan Sang Pencipta, tapi justru malah mendekatkan jiwa kita untuk mencari, mengenal, bahkan mengimani kuasa Sang Pencipta. Jadi kok kebetulan nih kau Abah Din yang dicintai ini kok udah rada kaget nih kau. Yo, kok sami kata sing selama niki kula cintai ngoten. Berarti Abah Din selama niki berarti mboten gadah istilahipun alasan untuk mencintai itu semuanya. Insya Allah kok alasannya sama dengan apa yang kita cinta. Itu adalah istilahipun kula temukan di penggalan-penggalan ayat niku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq niku, bahwa Sang Pencipta itu menyerukan kepada kita untuk membaca apapun yang diciptakan dengan mengawali menyebut kebesaran bismi rabbika tadi, Sang Pencipta, Tuhan dari segala yang sudah tercipta, termasuk salah satunya adalah cahaya ayat alam semesta ini tadi. Insya Allah ini kok bermakna hubet kalau menurut saya. Ini ada yang bilang tong 1000, tapi lubangnya tidak tembus. Nah, di sini buntu, cuma di sini saja, dan di sini ada pohon lain yang mencoba melilitnya. Nah, itu punya makna hubet atau melilit. Itu disimbolkan sebuah ikatan yang istilahnya merapatkan tali persaudaraan atau tali keyakinan sekeimanan
untuk kita bisa ambil edukasinya, pembelajarannya, bahwa kita itu boleh berbeda-beda hobinya, kita boleh berbeda-beda kesukaannya, atau istilahnya berbeda-beda jenis warna jati dirinya, istilahnya seperti itu, boleh berbeda. Tapi ayat ini menyerukan atau memberi pembelajaran bahwa kita walaupun berbeda-beda bisa tetap terlilit, istilahnya terikat di tali saudara atau tali sambung rasa, sama-sama seagama atau sebangsa. Itu makna yang mendalam dari bambu ini. Insya Allah itu yang kita baca dari ayat alam semesta ini. Kalau yang satu ini, ini insya Allah masuknya bimakna, muradnya, istilahnya simbol sanepan ayat alam semestanya ini bisa juga disebut dengan lam jalalah, atau bahasa istilahnya yang familiar di orang-orang Jawa itu bambu kurung. Ini bambu kurung. Kalau di bahasa santri itu lam jalalah, yang itu sangat mendalam maknanya. Ketika kita mampu memberi jiwa, memakrifati atau memaknai maknanya, itu menuju ke arah Sang Pencipta juga, bahwa la itu tiada apa yang tiada, tiada daya, tiada upaya apapun itu kalau tidak mendapat izin ridho dari Sang Pencipta. Dan bisa lagi dari sudut kacamata pandang lainnya, bahwa tiada Tuhan sesembahan yang benar-benar hakikat layak kita sembah selain Allah Sang Pencipta. Ini juga menuju mengarah ke arah kemakrifatan ketuhanan yang benar-benar mendalam di kebatinian kita. Nah, ini disebut lam jalalah atau bambu kurung. Makanya Abah Din mencintai ini karena beliau itu mengetahui makna-makna itu, bahwa apapun itu yang menjadi sarana mendekat kepada Allah Ta'ala itu adalah satu kemaslahatan atau sebuah bentuk dari makna hakikat ayat-ayat Al-Quran yang tersirat. Kalau yang tersurat itu sudah ada bagian ahlinya, sudah ada istilahnya pakar-pakarnya yang kita sungkan kalau untuk menjabarkannya, karena kita bukan ahlinya di titik sana, istilahnya kayak gitu. Nah, ini maknanya ke arah sana, lam jalalah atau bambu kurung. Alhamdulillah, kayaknya ini alami dan benar-benar berenergi, karena Sang Pencipta itu menebarkan energi ke alam semesta itu ditebar, dan energi itu melencar mencari kemanapun tempatnya. Ada yang masuk ke kayu, pohon, batu, besi, logam mulia, atau mungkin mustika, permata, dan salah satunya ditangkap oleh orang-orang yang ahli tirakat, ahli wirid, ahli apapun yang berbentuk kebatinian, yang manunggal rasa ketuhanan itu. Insya Allah beliau-beliau juga memahami energi-energi yang bertebaran di alam semesta. Makanya beliau itu melakukan banyak ritual-ritual yang tujuannya teranugerahi energi alam semesta itu tadi. Dan salah satunya ini, alhamdulillah Abah Din punya sebuah tongkat yang mengandung filosofi kemakrifatan yang menuju ke arah mendekat kepada Tuhan, bukan malah menjauh atau syirik dan musyrik atau istilahnya menyekutukan atau apa itu tadi. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita boleh menyerukan ya, kalau boleh bahasanya, kalau edukasi pembelajaran kok kayaknya kita berpengalaman. Kita sangat sedikit sekali itu istilahnya pengalaman. Cuman kita terus berupaya untuk terus mempelajari, memperkaya, seperti kata-kata mutiara saya yang di depan tadi, bahwa lintas cakrawala memperkaya jiwa kita untuk istilahnya menyerap energi cahaya ayat alam semesta, supaya jiwa kita itu miskin menjadi kaya, kita nggak tahu menjadi tahu itu gimana, yang istilahnya tersesat mendapat hidayahnya itu dengan lantaran cahaya ayat alam semesta itu tadi.
Dan kalau boleh kita sampaikan kalimat yang biasanya kita terima, kita dengarkan di gelombang kembang cerita permasyarakatan soal syirik dan musyrik itu tadi. Dan itu kalau yang pernah kita temukan di alam semesta, ya kadang-kadang kita nemu ketika ada para dai ulama, istilahnya ahli agama itu berceramah, kita mengambil, menerima dengan sangat istilahnya terbuka kebatinian kita. Itu sebuah kata-kata bahwa kalimat musyrik atau syirik itu tadi bermakna ada beberapa menduakan, atau ada yang bilang itu membandingkan, atau mungkin menuhankan. Ada juga yang bilang itu menselingkuhkan. Jadi syirik itu, musyrik itu bermakna selingkuh dari Tuhan, misalnya seperti itu. Nah gitu. Terus saya lebih nyaman manunggal rasa itu dengan satu kalimat kata, bahwa syirik dan musyrik itu adalah menomorduakan. Jadi Tuhan itu menomorduakan gitu loh, Mas. Yang di nomor satukan itu yang lain-lainnya. Walaupun di situ yang di nomor satukan itu berdalil ibadah, ikhtiar, jihad atau kerja mencari nafkah untuk keluarga. Ya, itu walaupun dalilnya ya mulia juga sih. Tapi di sini yang sering saya lihat di gelombang permasyarakatan itu adalah banyak sekali, walaupun nggak semuanya loh, tapi banyak sekali kita saksikan orang yang berikhtiar bekerja, entah itu di sawahnya, atau mungkin itu di kantornya, atau mungkin itu di wira swastanya, mungkin di panggung-panggung seninya, atau segalanya lah istilahnya kayak gitu. Itu tanpa sadar, mereka tanpa memegang pusaka, tanpa memegang jimat atau apa, itu mereka terjebak di kalimat kata-kata syirik dan musyrik yang mereka itu tidak menyangka, atau mungkin tahu tapi pura-pura nggak tahu saja, atau memang mereka tidak sadar sama sekali. Mendengar suara adzan itu ketika mereka kerja, itu tiba-tiba mereka itu terbesit untuk nanti dulu Tuhan, aku tak melanjutkan ikhtiar saya mencarikan nafkah rezeki anak istri saya gitu. Terus akhirnya Tuhan itu ditaruh di nanti aja, seharusnya jam 12 atau setengah 12 itu sudah masuk ke waktu zuhur ya. Kita terus lanjut, yang pertanian ya terus fokus pada pertaniannya, yang lain-lainnya itu fokus pada seluruh warna-warni jadi dirinya. Mereka mengalir, dan Tuhan ditaruh di nomor 2 juga tetap. Kadang malah kebablasan, bilangnya nanti tak sholat zuhur jam 2, tapi nyatanya malah setengah 3, bahkan malah kadang-kadang yang nggak jarang yang sampai jam 3 baru sholat zuhur. Nah, inti makna itu mengarahkan, atau tanpa sadar kita tersudut di satu makna kata itu tadi. Menomorduakan Tuhan itu tidak harus dengan memegang pusaka, jimat, atau yang lain-lainnya yang selama ini menjadi kalimat kata makian atau hinaan. Syirik, musyrik, nggak hanya bermakna ke satu tujuan itu saja. Jadi ke seluruh makna profesi apapun itu ternyata bisa terjebak di titik syirik dan musyrik. Karena apa? Menomorduakan Tuhan. Jadi inti dari makna penjabaran saya ini tadi adalah mari kita tawadukkan kebatinan. Kita tawadukkan kebatinan kita, jangan terjebak terlalu lama di sisi cahaya keangkuhan yang merasa yang lainnya lebih benar, yang merasa istilahnya yang lainnya lebih salah, atau dirinya merasa suci, yang lain itu penuh dengan dosa yang dinajisi, atau apapun itu kalimat kata-kata